Pengertian amar. Menurut bahasa, amar artinya perintah. Sedangkan menurut istilah, amar adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih rendah kedudukannya adalah manusia. Jadi, amar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh mukallaf untuk mengerjakannya. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kaidah amar. Kaidah amar yaitu ketentuan-ketentuan yang dipakai dalam mujtahid dalam mengistibakan hukum. Ulama usul merumuskan kaidah-kaidah amar dalam 5 bentuk, yaitu pada dasar amar, perintah itu menunjukkan kepada wajib. Maksudnya adalah jika ada dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menunjukkan perintah wajib, apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa, kecuali dengan sebab ada qarinah. 2. Perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan, berkali-kali mengerjakan perintah. Maksud kaidah ini adalah bahwa suatu perintah itu apabila sudah dilakukan tidak perlu diulang kembali. Contohnya dalam mengerjakan ibadah haji wajib dikerjakan sekali seumur hidup. 3. Perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kepada kesegeraan. Maksud dari kaidah ini adalah sesungguhnya perintah akan sesuatu itu harus segera dilakukan, namun berdasarkan pada kesempurnaan dan kesiapan untuk melakukannya. Tidak dilihat dari penghususan waktu melaksanakannya. Contohnya, perintah untuk melakukan ibadah haji tidak harus segera dilaksanakan, namun menunggu kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melaksanakannya. 4. Perintah terhadap suatu perbuatan. Perintah juga terhadap perantaranya. Maksud kaidah ini adalah bahwa hukum perantaran, suatu yang diperintahkan berarti juga sama hukumnya. Contohnya, salat 5 waktu hukumnya wajib. Salat tidak akan sah tanpa wudhu, maka sebelum wudhu menjadi wajib sama hanya dengan hukum salat 5 waktu. 5. Perintah sesudah larangan berarti diperbolehkan mengerjakan kebalikannya. Maksudnya adalah sesudah dilarang mengerjakan, kemudian diperintahkan mengerjakan, berarti pekerjaan tersebut boleh dikerjakan. Contoh, pada awalnya tidak diperintahkan atau diwajibkan ziarah kubur, namun pada akhirnya diperintahkan untuk ziarah kubur, maka perintah ziarah kubur tersebut berhukum boleh atau mubah. 2. Nahi. Nahi menurut bahasa berarti mencegah atau melarang. Sedangkan secara istilah, tuntunan untuk meninggalkan perbuatan orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Jumhur ulama sepakat bahwa pada asalnya nahi menghasilkan hukum haram karena semua bentuk larangan dapat dikatakan dengan mendatangkan kerusakan, seperti larangan merusak alam, larangan berzina, larangan riba, dan sebagainya. Bentuk-bentuk nahi. 1. Fi'il mudhari yang didahului la nahiyah atau lam nahi, jangan. Janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. 2. Lafaz-lafaz lain yang memberikan pengertian haram atau perintah meninggalkan perbuatan dan dilarangkan perbuatan keji dan mungkar. Kaidah-kaidah nahi. 1. Kaidah pertama, pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram. Nahi merupakan keharusan dalam meninggalkan sesuatu yang dilarang, seperti perbuatan zina. Kadang-kadang nahi digunakan beberapa arti, maksud sesuai dengan larangan perkataan itu. 2. Kaidah kedua, pada dasarnya larangan mutlak, namun menghendaki pengulangan dalam segala zaman. Apabila larangan dikaitkan dengan batasan waktu, maka disuruh untuk meninggalkan selamanya. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Tetapi jika larangan itu terkait dalam waktu, maka larangan itu berlaku.
Kaidah ketiga, melarang sesuatu berarti memerintahkan sesuatu yang menjadi kebalikannya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan berlaku sombong. Larangan tersebut memberikan pemahaman bahwa kita diperintahkan untuk berjalan dengan sikap sopan. 4. Pada dasarnya, larangan itu menunjukkan perbuatan yang dilarang, baik ibadah maupun muamalah, seperti larangan sholat dan puasa wajib bagi wanita yang haid.